Boleh jadi dia pun terjebak dalam pemikiran yang menurut saya keliru. Boleh kan? Boleh kan saya menganggap orang lain keliru? Boleh kan? Tapi tidak saya musuhi, tetap saya cintai walaupun menurut saya keliru. Sebagian ngomong bahwa ayat ini, waman ahsanu minallahi hukman. Siapa yang bisa membuat undang-undang yang lebih bagus dari Tuhan? Nah, memang tidak ada. Buatan wonten aja nih. Tidak ada yang mampu membuat undang-undang lebih hebat dari Tuhan. Ya sudah, kalau gitu kembali ke hukum Tuhan. Nanti dulu. Sekarang waman ahsanu minallahi hukman. Ini agak serius dia, tidak apa ya, serius ini. Tadi kalau tadi guyon-guyon, ini serius ini. Serius loh ini, tidak apa ya. Waman, ketika saya ngomong serius ini bukan serem, cuma kita butuh perhatian supaya tidak disalahpahami. Yang bahaya itu disalahpahami nanti. Waman ahsanu minallahi hukman. Loh, iya, tidak ada yang bisa membuat undang-undang lebih bagus dari undang-undang Tuhan. Tapi sekarang saya tanya, kalau kita mau tahu hukum Tuhan, kita mau undang-undang Tuhan, ke siapa kita merujuknya? Kalau kita ini loh mau tahu undang-undang Tuhan, kita mau tahu agama, kita ke siapa merujuknya? Ke ulama toh. Di zaman ini Nabi kan tidak ada sekarang. Kalau Nabi ada sekarang ya tidak perlu ulama, Nabi. Betul tidak? Jadi kalau di zaman ini sekarang ini kita mau bertanya tentang agama, hukum agama, kepada siapa? Kepada ulama. Saya mau tanya, ulama itu satu pendapat enggak dalam menafsirkan ayat dan riwayat? Bingung kan? Kalau gitu siapa rujukan kebenaran? Sementara ulama dari era ke era berbeda pendapat. Loh, memang tidak ada yang lebih bagus undang-undangnya daripada Tuhan. Tapi siapa yang memahami undang-undang Tuhan? Kalau di zaman Nabi wakil resmi Tuhan ada, nah kita berbeda pendapat, satu memahami ayat begini, satu memahami ayat begitu, tinggal datang ke Nabi niki anu geger gini, punya perbedaan pendapat, satu menafsirkan ayat ini begini, satu begini, yang benar bagaimana? Oh, Nabi bisa mengatakan dua-duanya salah, yang benar ini loh, yang kamu yang benar, yang kamu yang salah. Tapi sekarang ini ulama ini dari waktu ke waktu berbeda pendapat tentang agama. Kita merujuk ke siapa kalau tidak ada wakil resmi Tuhan? Waman ahsan minallahi hukman, betul. Tapi kalau kita sekarang ini mau pakai agama dalam tafsiran siapa? Para ulama ini. Ya Allah, kalau sejarah ikhtilaf nanti Pak Yai biar cerita ya. Ikhtilaf di antara ulama ini hanya urusan beda menafsirkan ayat dan riwayat ini sudah berapa banyak darah yang tertumpah. Hanya urusan menafsirkan ayat dan riwayat. Jadi yang dari Tuhan pasti benar, tapi yang murni dari Tuhan, yang dibawakan oleh wakil resmi Tuhan, para nabi, para rasul. Kalau yang dibawa oleh para ulama interpretasi, mereka tidak paham persis apa maksud ayat dan riwayat, dan bukti bahwa mereka tidak paham persis maksud ayat dan riwayat, mereka berbeda pendapat sepanjang sejarah. Kalau mereka tahu persis maksud ayat dan riwayat, tidak ada perbedaan pendapat. Adanya banyak perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham persis, makanya berbeda. Jadi agama itu memegang kebenaran absolut di zaman wakil resmi Tuhan. Di zaman siapa? Wakil resmi Tuhan. Jadi kalau agama interpretasi sama, itu hasil kreasi manusia, jadi budaya itu, bukan kebenaran yang pasti. Sama, pemikiran manusia tidak selalunya salah, sebagaimana juga tidak selalunya benar. Ada kultur-kultur yang jelas-jelas keliru, ada kultur-kultur yang baik. Banyak kultur yang jelas-jelas keliru adalah membunuh bayi perempuan hidup-hidup karena takut tidak bisa berikan makan. Nah, ini jelas kultur, ini budaya di sebuah masyarakat jahiliyah, dan itu jelas salahnya, hasil pemikiran manusia dan keliru. Nah, kalau begitu
Bagaimana solusinya nih? Solusinya bagaimana? Solusinya ya. Solusinya kita harus hidup dengan kesepakatan. Sampai nanti datangnya wakil resmi Tuhan. Di zaman tidak adanya wakil resmi Tuhan, ulama tidak bisa jadi rujukan. Bukan berarti kita merendahkan ulama, sebab mereka berbeda pendapat dalam banyak hal. Tidak bisa jadi rujukan. Agama ini bisa memegang kebenaran yang absolut di zaman wakil resmi Tuhan. Ketika tidak ada wakil resmi Tuhan, yang ada itu bukan agama murni ilahi, yang ada agama interpretasi. Karenanya macam-macam, warnanya macam-macam, beraliran-aliran, bermadhab-madhab, bersekte-sekte, centang perenang, mohon maaf. Dan sudah banyak mengalirkan darah muslimin hanya karena urusan perbedaan pendapat. Kan gue harus stop itu. Tidak boleh diteruskan. Sebab perintahnya Allah, bersatulah. Kamu boleh meyakini kebenaran, tapi jangan paksakan kebenaran yang kamu yakini kepada orang lain. Karena kamu bukan wakil resmi Tuhan. Kamu bukan pengemban kebenaran yang absolut. Nabi kamu? Bukan nabi. Jangan pernah paksakan apa yang kamu pahami kepada orang lain. You not prophet. Kamu bukan nabi. Kamu boleh melakukan itu kalau kamu nabi. Ini supaya kita cerdas. Sebab kadang-kadang orang itu saking cintanya dengan Islam, ketika dikatakan waman ahsanu minallahi hukman, siapa yang lebih bagus undang-undangnya dari Tuhan, wah, semua mau mengganti kesepakatan yang sudah luar biasa ini. Nabi saja, Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Madinah, ketika hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak semua mereka menerima kenabiannya, Rasul hidup dengan mereka dengan kesepakatan-kesepakatan. Nabi loh ini. Lihat perjanjian-perjanjian Rasul dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, perjanjian-perjanjian. Sebab apa? Sebab mereka tidak meyakini kenabiannya. Kebenaran absolut dari saya ini akan diterima kepada orang-orang yang mengimani saya. Tapi ada orang-orang yang tidak mengimani saya, meskipun saya mengemban kebenaran absolut, saya tidak bisa hidup bersama kecuali lewat kesepakatan-kesepakatan, perjanjian di antara kita, tanda tangan kita. Masa kita mau lebih laju dari Nabi? Jangan dong. Jangan. Free kick nanti. Itu kartunya bukan merah lagi, lorek itu sudah terlalu pelanggaran itu. Kalau kita mau balap Kanjeng Nabi, buatan saya, jangan balap Kanjeng Nabi. Kita harus ikut di belakangnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, sekarang ini sudah di akhir ya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Saya tidak niat panjang kayak gini. Tapi sudah diizinkan tadi, ya akhirnya ngomong. Jadi di zaman belum datangnya wakil resmi Tuhan, pandai-pandainya kita membuat kesepakatan di antara kita. Kita ini yang sudah multi etnis, multi ras, multi suku, multi agama, multi madhab, multi sekte, multi pemahaman, yang kadang-kadang sesama pengikut madhab Syafi'i, apa dikira pandangannya ketika menerjemahkan fatwanya Syafi'i sama semuanya? Enggak, beda-beda. Menurut saya Syafi'i pendapatnya begini, menurut saya lain lagi. Loh, ini kita ngomong kenyataan. Jadi jangan sampai karena tidak cerdasnya kita memahami situasi dan kondisi dan memahami permasalahan, akhirnya kita tukaran terus, geger terus kita ini. Tinju itu ada rondenya, pakai 1, 2 selesai. Ini kita kayaknya muslimin tidak ada rondenya, tanpa akhir ronde terus. Kayaknya mau dibuka lagi ini, digelar lagi nih pertarungan antar umat ini. Oh, jangan, selesai, harus diakhiri ini. Dan yang mengakhiri mulai setiap kita ini, kita suarakan kebersamaan, kita suarakan saling menghormati pendapat, kita keluarkan cinta. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, manusia itu ada 2. Ada kalanya dia saudaramu seagama, atau paling tidak kamu kan sesama manusia kan. Masa kamu sama manusia mau jadi kanibal kamu? Loh, kita ini kadang-kadang sok anti kanibal, tapi kita kanibal. Ya kan, ketika kita memerangi manusia, lo itu saudaramu sesama manusia. Bagaimana kamu izinkan dirimu untuk memerangi sesama manusia? Harus berakhir ini. Masa 2 tambah 2 4 tidak bisa jumlah kita? Jangan. Nah, kembali ke masalah, Allah sudah menjanjikan, dan ini disepakati oleh seluruh
agama, seluruh aliran, seluruh ideologi. Kalau Islam yang diwakili oleh Sunnah dan Syiah, semuanya meyakini konsep Mahdawiyah, Imam Mahdi. Kalau Anda tanya kepada orang-orang Kejawen, mereka meyakini Satrio Piningit. Kalau Anda tanya kepada orang-orang beragama di Eropa sana, mereka meyakini Messiah. Anda tanya di suku Maya, di berbagai macam ideologi, semua mereka menanti bahwa akan datang Raja Adil di akhir zaman yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Ini kesepakatan seluruh ideologi. Bahkan Jawa luar biasa, imam yang gaib, Satrio Piningit. Piningit itu dipingit, gaib. Sama. Jawa pun sama dengan Islam. Satrio Piningit. Sampai datangnya sang satria sejati itu yang dinanti oleh seluruh umat manusia ini. Dan nanti ketika datang seperti para nabi. Betul, dia bukan nabi, dia tidak akan bawa risalah baru. Dia akan menjadikan risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi seluruh penjuru dunia ini dengan keadilan. Tapi dengan mukjizat, Apa mukjizatnya? Jadi tidak laku. Ada orang mengaku Imam Mahdi tidak laku. Nanti itu seperti ketika Nabi itu ngomong saya Nabi, bawa Al-Quran, mukjizat. Nabi Musa ngaku dia Nabi, tongkatnya mengalahkan seluruh tukang sihir, tongkatnya membelah lautan, tongkatnya menenggelamkan Firaun. Ada mukjizat, ada bukti. Wakil resmi Tuhan selalu dengan mukjizat, selalu dengan i'jaz. Dan nanti sahibul asri wa zaman, Imam Mahdi yang menjadi kesepakatan seluruh ideologi di dunia ini, dia akan datang dengan diawali suara dari langit. Ada suara dari langit yang menjadi itmamul hujjah kepada seluruh umat manusia. Nanti itu zaman wakil resmi Tuhan nantinya sebagai wasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan zaman itu segera disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum zaman itu datang, maka yang membuat kita bisa hidup bersama adalah rajutan-rajutan di antara kita. Dan kita sudah punya rajutan yang luar biasa. Kita punya rajutan Pancasila. Kita punya rajutan Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya rajutan NKRI dan kita punya rajutan UUD 45. Dan jangan dirobek rajutan ini. Rasul saja dengan orang-orang Nasrani Yahudi yang tidak mengakui kenabiannya, Rasul buat perjanjian-perjanjian. Dan pendiri bangsa ini, orang-orang yang meneteskan darah untuk merdekanya bangsa ini, untuk terciptanya republik ini, sudah membuat rajutan. Jangan diusir lagi rajutan ini. Karena itu NKRI harga merdeka. Hidup Pancasila. Hidup Bhinneka Tunggal Ika. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Lalu di mana kalau gitu peran agama loh? Kalau Anda ini seorang muslim, tunjukkan sebagai seorang muslim sumbangsi terbesar Anda kepada umat manusia. Kalau Anda seorang Buddha, tunjukkan sumbangsi Anda kepada seluruh umat manusia. Kalau Anda seorang Hindu, ini kita pakai frame fastabiqul khairat. Punya frame-nya. Kalau Anda muslim, hal terbaik apa yang bisa Anda persembahkan untuk bangsa dan negara Anda? Harus begitu. Jangan untuk mengikut yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Ini semuanya ajaran Nabi. Kalau mau ngomong Islam, khairun nas anfa'uhum linnas, bukan anfa'uhum lil muslimin. Sahih am la hadza? Ya cukup lah ya. Sudah terlalu panjang kita. Jadi mohon maaf kalau kebablasan. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan bisa menjadi motivasi bagi diri saya sendiri untuk memberikan yang terbaik kepada sesama manusia, dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat antum yang mendengarnya untuk bergerak di jalan yang sama. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bersatu, jaya, dan bisa bermanfaat bagi bangsanya dan bagi seluruh bangsa di dunia, insyaallah. Kita ingin kehidupan sesama manusia saling damai, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati. Jangan ganggu orang lain. Sholawat.